Selamat malam semuanya, apa kabarnya? Apapun kondisi kita, baik maupun buruk, mari kita tetap mengucap syukur kepada Tuhan karena kebaikan yang terus mengalir dalam hidup kita. Dan jangan lupa, mari kita tetap menjaga kesehatan di tengah pandemi COVID-19 ini. Nah, sebentar lagi kita akan memulai ibadah kita. Kita mau pujikan bersuka. Jadikan Tuhan, mari kita bersuka, bersuka dalam Dia. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka di dalam Tuhan, bersuka di dalam Tuhan, bersuka, bersuka dalam Tuhan, mari bersuka, bersuka citalah, bersuka, bersuka dalam Tuhan, sekarang bersuka, bersuka citalah. Kita mau nyanyikan sekali lagi. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka, bersuka dalam Dia. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka di dalam Tuhan, bersuka di dalam Tuhan, bersuka, bersuka dalam Tuhan, mari bersuka, bersuka citalah, bersuka, bersuka dalam Tuhan, sekarang bersuka, bersuka citalah, sekarang bersuka, sekarang bersuka, sekarang bersuka, bersuka citalah. Mari teman-teman, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita siapkan hati kita, pikiran kita untuk bisa fokus kepada firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Pendeta Moses David Livingstone. Mari kita siapkan hati kita dengan menaikkan pujian Jadi Sepertimu. Bapa, Kau setia, takkan meninggalkan, dan ku percaya Engkau milikku dan ku milikmu. Kerinduanku tinggikan namamu.
sepertimu. Shalom saudara-saudara, selamat petang. Senang sekali berjumpa kembali di dalam acara Persekutuan Komisi Pemuda Vox Reformata GKRI Kudus. Sebelum kita bersama-sama belajar kebenaran firman Tuhan pada petang hari ini, saya mengajak kita untuk berdoa sejenak mohon pimpinan Roh Kudus. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami menaikkan puji syukur kehadirat-Mu atas pemeliharaan Tuhan dalam hidup kami. Hari-hari telah berlalu, kami menjalaninya dengan berbagai macam pengalaman hidup yang Tuhan izinkan untuk kami alami, baik itu hal-hal yang menyenangkan maupun yang tidak menyenangkan. Demikian juga kami bersyukur apabila sebagai bagian dari bangsa Indonesia, kami telah begitu dekat dengan hitungan 75 tahun kemerdekaan negeri kami Indonesia. Terima kasih atas anugerah Tuhan berupa status sebagai bangsa yang merdeka sejak 75 tahun yang lampau. Masih ada begitu banyak hal yang perlu untuk kami perjuangkan. Tetapi kami bersyukur oleh karena pemeliharaan Tuhan, kami ada sebagaimana adanya kami pada saat ini, termasuk sebagai bagian dari bangsa Indonesia. Kami rindu hari ini untuk bercermin dari kebenaran firman Tuhan, karenanya mohon kiranya Roh Kudus mengajar kami kebenaran Tuhan melalui firman-Mu yang akan kami baca dan renungkan bersama petang hari ini. Urapilah kami semua untuk bukan saja menjadi orang-orang yang memahami firman Tuhan, tetapi tekun dan setia melakukannya. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, pada kesempatan ini kita akan merenungkan sebuah tema, yaitu mencegah dan memerangi rasisme. Untuk itu, saya mengajak kita memperhatikan firman Tuhan. Yang pertama di dalam surat Galatia, pasal 3, Galatia pasal 3, ayat 26 sampai 29. Galatia 3 ayat 26 sampai 29 demikian bunyinya. Sebab kamu semua adalah anak-anak Allah karena iman di dalam Yesus Kristus. Karena kamu semua yang dibaptis dalam Kristus telah mengenakan Kristus. Dalam hal ini tidak ada orang Yahudi atau orang Yunani, tidak ada hamba atau orang merdeka, tidak ada laki-laki atau perempuan, karena kamu semua adalah satu di dalam Kristus Yesus. Dan jikalau kamu adalah milik Kristus, maka kamu juga adalah keturunan Abraham dan berhak menerima janji Allah. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, apabila kita mencoba untuk memahami apa itu rasisme, rasisme adalah suatu sistem kepercayaan atau doktrin yang menyatakan bahwa perbedaan biologis yang melekat pada ras manusia itu menentukan pencapaian budaya atau individu. Dan itu kemudian akan mendorong munculnya keyakinan bahwa ada ras yang lebih unggul atau lebih superior dibandingkan dengan ras yang lain. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita merenungkan sebuah tema ini, kita mesti
memerangi dan mencegah rasisme, tentu ada sebuah fakta bahwa rasisme adalah sesuatu yang salah, sesuatu yang buruk. Oleh karena itu mesti dicegah, mesti diperangi. Nah, untuk itu saudara-saudara, tentu kita perlu untuk melihat bagaimana pandangan firman Tuhan tentang rasisme, sehingga itu menjadi dasar bagi kita untuk bersungguh-sungguh baik mencegah maupun memerangi rasisme. Nah, saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, di dalam bacaan tadi Galatia pasal 3 mulai dari ayat 26 sampai 29, saudara-saudara, di sana ada sebuah frase yang sangat dikenal ya, di dalam Yesus Kristus atau di dalam Kristus. Ini bicara tentang komunitas dari pengikut Kristus, yaitu gerejanya, yang di dalamnya saudara-saudara kita dapat melihat terdiri dari beraneka ragam latar belakang manusia, termasuk di dalamnya latar belakang ras. Sehingga tadi di sana dikatakan dalam hal ini tidak ada orang Yahudi atau orang Yunani, tidak ada hamba atau orang merdeka, tidak ada laki-laki atau perempuan, karena kamu semua adalah satu di dalam Kristus Yesus. Atau kalau kita mau membandingkan dengan bagian lain di dalam surat Kolose, saudara-saudara, Rasul Paulus juga menuliskan, Kolose pasal yang ketiga, di dalam ayat yang ke-11, itu di dalam perikop tentang manusia yang baru di dalam Kristus. Di sana dikatakan manusia yang baru itu terus-menerus diperbarui. Kalau kita membaca dalam Kolose 3 ayat yang ke-10 dan 11, manusia baru itu terus-menerus diperbarui di dalam Kristus untuk apa? Memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar Khaliknya. Dan dikatakan di dalam ayat 11, dalam hal ini tiada lagi orang Yunani atau orang Yahudi, orang bersunat atau orang tak bersunat, orang barbar atau orang Skit, budak atau orang merdeka, tetapi Kristus adalah semua dan di dalam segala sesuatu. Nah, saudara-saudara, dari sini kita dapat melihat gereja yang sesungguhnya atau hakikatnya adalah model sekaligus strategi bagi kerajaan Allah itu menyatakan kepada kita satu komunitas yang menyatakan kemanusiaan yang baru, yang di dalamnya tidak ada tempat bagi rasisme. Tidak ada keyakinan yang menempatkan ras tertentu lebih superior daripada ras yang lain, atau sebaliknya ras yang lain lebih inferior atau lebih rendah daripada ras yang berbeda. Melainkan dikatakan di sana semua ada di dalam Kristus sebagai satu kesatuan yang setara, saudara-saudara. Jadi di sana tadi kan dikatakan tidak ada lagi orang Yunani atau orang Yahudi, orang Skit, orang barbar, orang bersunat, tidak bersunat. Nah, tentu di dalamnya yang namanya rasisme ini kemudian menjadi nilai yang sungguh-sungguh ditolak oleh firman Tuhan. Dan khususnya kita melihat di dalam perjanjian baru yang diwujudkan di dalam gereja Tuhan. Gereja yang adalah model dan strategi bagi kerajaan Allah. Satu komunitas kemanusiaan yang baru, yang di dalamnya Allah menciptakan kembali, memperbarui gambar Allah yang rusak di dalam diri manusia ini, dipulihkan. Dan di sana kita menemukan sebuah kebenaran yang penting, yaitu semua manusia dan tentu saja kemudian ras manusia setara adanya.
Nah, maka dengan demikian di dalam gereja Tuhan, rasisme merupakan sesuatu yang patut untuk dicegah dan untuk diperangi. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, apabila kita melihat secara lebih utuh lagi, sesungguhnya ada dasar teologis yang jauh lebih besar dari sekedar apa yang dituliskan oleh Rasul Paulus di dalam surat Galatia tadi, yaitu di dalam surat Kolose, dan itu mendapatkan pijakannya di dalam pengajaran Alkitab sejak dari semula tentang hakikat manusia dan kemudian umat manusia secara keseluruhan. Karena sebagaimana tadi bacaan di dalam surat Kolose, saudara-saudara jelas melihat di sana kan, tentang kemanusiaan yang baru yang mesti dikenakan oleh orang percaya itu dikatakan terus-menerus diperbarui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar Khaliknya. Dan di sana tidak ada lagi orang Yunani atau orang Yahudi, bersunat atau tidak bersunat, orang barbar atau orang Skit, budak atau orang merdeka. Karena apa? Karena Kristus adalah semua dan di dalam segala sesuatu. Saudara, kalau kita mau melihat, ini sesungguhnya kembali juga kepada prinsip ketika Allah menjadikan manusia di dalam narasi kitab Kejadian 1 maupun Kejadian 2. Manusia itu diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Paling tidak kita bisa menyebut sebagai nenek moyangnya manusia itu. Adam dan Hawa diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Dan inilah martabat kemanusiaan yang sejati, saudara-saudara. Adalah benar bahwa kemudian di dalam perkembangan melalui proses yang begitu panjang di dalam sejarah kehidupan umat manusia, kita mengenal kemudian dari manusia sendiri ada muncul kemudian ras-ras, entah itu Kaukasia, entah itu Afrika, entah itu Melayu, entah itu kulit merah, kulit kuning. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, hakikatnya tetap manusia itu diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Nah, sehingga walaupun ada perbedaan ras, tetapi rasisme yang menempatkan atau memandang adanya ras tertentu yang lebih tinggi daripada ras yang lain, lebih superior daripada ras yang lain, bukan merupakan ajaran Alkitab. Sejak dari awal Allah tidak memaksudkannya demikian. Karena manusia sejatinya diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Dan itu menempatkan umat manusia ini dari ras manapun juga memiliki martabat yang sama, setara di hadapan Allah. Nah, itulah sebabnya saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ketika di dalam dunia ini manusia telah terjebak ke dalam kepercayaan seperti rasisme itu, yang kemudian memandang ras tertentu lebih tinggi dari ras yang lainnya. Bukan hanya itu, tetapi juga suku bangsa terjadi seperti itu, memandang mungkin bangsanya lebih tinggi dari bangsa yang lain, dan memandang bangsa yang lain lebih rendah. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita dapat melihat bahwa inilah yang hendak dipulihkan melalui karya Kristus. Di dalam Kristus terjadi pembaruan ciptaan, dan jelas di sana mau dikembalikan kepada order of creation, tatanan penciptaan, maksud Allah yang semula itu, bahwa manusia diciptakan setara di hadapan Allah, memiliki derajat sebagai gambar dan rupa Allah. Nah, saudara-saudara, dengan demikian kita sepatutnya bergandengan tangan, bahu-membahu untuk mencegah, memerangi
rasisme. Oleh karena apa? Oleh karena itu bertentangan dengan pengajaran firman Tuhan. Terlebih sebagai gereja Tuhan, satu komunitas yang baru, di mana sesungguhnya Allah mengerjakan karya pembaruan itu. Kalau sampai Rasul Paulus menegaskan prinsip yang demikian ini, saudara-saudara, baik tadi di dalam surat Galatia maupun di dalam surat Kolose, maka kita perlu untuk mengimplementasikannya di dalam kehidupan kita setiap hari. Gereja merupakan persekutuan umat manusia yang beragam. Sukunya, adat istiadatnya, kebiasaan-kebiasaannya berbeda-beda. Nah, terlebih di dalam hal yang mencirikan ciri biologis tertentu, ras itu. Gereja bukanlah satu komunitas yang dimaksudkan hanya untuk ras tertentu saja, tetapi justru mempersatukan segala keanekaragaman, termasuk keanekaragaman ras, menjadi satu di dalam Kristus. Dan gereja sekali lagi adalah model dan strategi bagi kerajaan Allah. Artinya gereja mesti menjadi teladan di tengah-tengah dunia ini. Melalui gereja yang merangkul seluruh umat manusia dari berbagai macam latar belakang, dengan tanpa membuat pembedaan-pembedaan apalagi berdasarkan ras. Gereja sepatutnya menjadi pionir, menjadi pelopor untuk gerakan yang memerangi sekaligus mencegah rasisme. Saudara-saudara, apakah dunia telah terbebas dari rasisme? Jelas tidak. Kita melihat di dalam bulan-bulan yang lalu di negara yang sudah sekaliber Amerika Serikat, keberagaman begitu dihargai, tetapi nyatanya di sana pun yang namanya rasisme itu masih hidup. Dan bahkan peristiwa yang lalu terjadi begitu menggemparkan di tengah-tengah suasana pandemi, tetapi rasisme itu ternyata menyeruak menjadi isu yang meledak begitu luar biasa, menimbulkan pertentangan yang begitu besar. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita melihat bahwa sesungguhnya persoalan rasisme di tengah-tengah dunia ini belum selesai. Belum selesai. Nah, untuk itu perjuangan untuk mencegah dan memeranginya masih menjadi agenda yang penting di dalam kehidupan kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, lalu apakah bentuk nyata yang dapat kita lakukan di dalam kiprah kita sebagai gereja Tuhan? Sekalipun mungkin kita berada di dalam komunitas yang kecil saja. Saudara-saudara, tentu kita perlu untuk mengasah diri kita dengan pengajaran firman Tuhan yang benar, yang baik. Dan kita melihat tadi ditegaskan di dalam firman Tuhan jelas, rasisme adalah sesuatu yang memang layak untuk dicegah dan diperangi. Nah, bagaimana caranya? Saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, prinsip utama yang dikemukakan oleh Tuhan Yesus bagi gerejanya, jati diri gereja Tuhan adalah hidup di dalam kasih. Kalau kita mau memperhatikan apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus di dalam Injil Yohanes pasal 13, saudara-saudara yang dikasih Tuhan, kita melihat di sana sebelum Tuhan Yesus ditangkap dan kemudian disalibkan, disebutkan Tuhan Yesus memberikan perintah yang baru. Yohanes 13 ayat 34, Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi. Sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku
yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Nah, saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, kasih dinyatakan sebagai karakteristik utama dari murid-murid Tuhan Yesus. Dan perwujudan kasih itu justru adalah di dalam kebersamaan dengan orang-orang yang berbeda dengan kita. Dan di sanalah kita diajar untuk mempraktekkan kasih yang tulus. Ketika Tuhan Yesus memilih murid-muridnya, ada perbedaan-perbedaan di antara mereka. Tetapi itu tidak menghalangi Tuhan Yesus untuk memilih mereka, memanggil mereka menjadi satu komunitas yang kemudian hidup bersama untuk mempraktekkan kasih itu. Saling asih, asak, asuh. Tuhan Yesus tidak alergi dengan perbedaan yang ada, saudara. Nah, memerangi dan mencegah rasisme tentu mesti dimulai dari sisi ini. Perbedaan bukan masalah. Perbedaan bukan masalah. Kalau perbedaan yang sederhana saja sudah menghalangi kita untuk mengasihi orang lain yang berbeda dengan kita, apalagi ketika kita bicara tentang persoalan ras. Wah, tentu akan menjadi hal yang jauh lebih berat. Tetapi saudara-saudara, apabila kita telah membiasakan diri kita dengan sebuah paradigma bahwa perbedaan tidak menghalangi kita untuk menjalin hubungan yang baik dengan orang lain, untuk mengasihi mereka, maka niscaya hal yang jauh lebih besar seperti isu rasisme misalnya juga tidak akan menjadi hal yang sulit untuk dilawan, untuk dicegah, untuk diperangi. Saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, tentu sekali lagi kita melatih diri kita. Apabila kita di dalam komunitas kita ada orang-orang yang berbeda dengan kita, perbedaan suku, perbedaan status sosial, perbedaan-perbedaan yang lain. Nah, mari kita jadikan kesempatan itu justru untuk melatih diri kita. Melatih diri kita untuk apa? Untuk toleran terhadap perbedaan-perbedaan yang ada. Perbedaan di antara kita adalah sebuah keniscayaan, bukan sesuatu yang kita haramkan, melainkan sesuatu yang mesti kita terima. Bahwa kita bisa berbeda satu dengan yang lain. Nah, tetapi bagaimana di sana kita justru mempraktekkan kasih itu. Sekalipun berbeda kita bisa saling menerima. Sekalipun berbeda kita bisa saling menghargai. Sekalipun berbeda tetapi kita tidak memandang orang yang berbeda dengan kita itu sebagai lebih tinggi atau lebih rendah, melainkan setara sebagai sesama gambar dan rupa. Terlebih kita dipersatukan di dalam Kristus. Saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, bentuk-bentuk konkretnya sederhana saja. Kita berjuang untuk bisa bersahabat dengan siapa saja meskipun itu berbeda dengan kita. Saya dengan istri saya tentu berbeda jauh. Dari sisi etnis saja berbeda. Nah, tetapi itu tidak menghalangi saya untuk mengasihi istri saya mengasihi saya. Apa yang membuat itu terjadi, saudara-saudara? Sudah pasti, mula-mula sekali adalah oleh karena kasih Kristus yang sudah menyatukan. Dan kemudian hidup yang diperbarui oleh firman Tuhan, dibentuk oleh firman Tuhan, untuk apa? Untuk menegaskan sebuah jati diri. Dia dan saya berbeda, tetapi kami adalah diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Bahkan lebih khusus lagi, kalau ditarik sebagai persekutuan orang beriman, saya adalah ciptaan baru di dalam Kristus. Dia adalah ciptaan baru di dalam Kristus. Nah, saudara-saudara yang dikasih Tuhan, ini di dalam komunitas gereja. Terlebih kalau kita mau perluas luar gereja, kita memerlukan perjuangan yang barangkali lebih besar. Tetapi kalau kita tidak bisa mengatasinya di dalam komunitas kita sendiri,
bagaimana mungkin kita mau memerangi, mencegah rasisme di luar komunitas kita. Perbedaan jauh lebih besar. Tapi marilah kita melatih diri. Perbedaan tidak menghalangi kita untuk saling mengasihi. Perbedaan tidak menghalangi kita untuk bekerja sama. Perbedaan tidak menghalangi kita untuk saling menghargai. Perbedaan tidak menghalangi kita untuk bergandengan tangan, bahkan bersaudara. Kiranya Tuhan menolong dan memberkati kita untuk memiliki tekad dan komitmen memerangi, mencegah rasisme yang merusak tatanan kehidupan umat manusia, yang menjauhkan manusia dari Shalom kerajaan Allah itu. Kiranya Tuhan menolong dan memberkati kita. Terpujilah nama Tuhan. Amin. Mari kita berdoa sekali. Tuhan, kami menyadari bahwa sesungguhnya di dalam kelemahan keterbatasan kami sebagai manusia, ada kalanya kami memiliki kecenderungan-kecenderungan untuk mengambil jarak dengan orang-orang yang berbeda dengan kami. Terlebih perbedaan ras. Mungkin kami merasa lebih superior dari orang yang berbeda ras dengan kami. Atau mungkin juga kami merasa lebih inferior. Tetapi firman-Mu menegaskan bahwa konsep firman Tuhan tidak demikian. Semua manusia diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Dari ras manapun juga hakikatnya demikian. Terlebih sebagai umat-Mu, umat yang diperbaharui di dalam Kristus menjadi ciptaan baru. Karena itu kami memohon kepada-Mu ya Tuhan. Kiranya Tuhan menolong memberikan kemampuan kepada kami untuk kami dapat memerangi, mencegah rasisme yang masih menjadi ancaman bagi kehidupan umat manusia di dunia ini. Termasuk bagi kehidupan kami sebagai bangsa Indonesia. Demikian pun kehidupan kami sebagai gereja Tuhan. Tolonglah kami supaya perbedaan-perbedaan yang ada di antara kami tidak menghalangi kami untuk menjalin relasi yang baik dengan orang lain yang berbeda dengan kami. Tidak menghalangi kami untuk mengasihi mereka. Tidak menghalangi kami untuk bekerja sama dengan mereka. Tidak menghalangi kami untuk saling menghargai. Terima kasih Bapa di dalam surga, meteraikanlah firman-Mu di hati kami. Tolonglah kami untuk menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Meresponi firman Tuhan, mari kita mengasihi sesama tanpa membedakan ras, suku, bangsa, dan agama. Dan menjelang hari ulang tahun negara Republik Indonesia, kita harapkan kita dapat segera merdeka dari pandemi COVID-19. Indonesia bagi kemuliaan-Mu. Yesuslah Tuhan yang layak ditinggikan, layak disembah oleh suku-suku bangsa. Dengan darah-Mu Kau telah tebus dosaku. Genapi Tuhan firman-Mu atas negeriku. Yesuslah Tuhan yang layak ditinggikan, layak disembah oleh suku-suku bangsa. Dengan darah-Mu Kau telah tebus dosaku. Genapi Tuhan firman-Mu atas negeriku. Hatiku rindu melihat kemuliaan-Mu.
negeriku Indonesia. Ku berdoa Indonesia, penuh kemuliaan-Mu Indonesia, bagi kemuliaan-Mu. Ya Allahku, nyatakan kemuliaan-Mu. Ya Allahku, nyatakan curahan kuasa-Mu di tanah tercinta negeriku Indonesia. Ku berdoa Indonesia, penuh kemuliaan-Mu Indonesia, bagi kemuliaan-Mu. Ku berdoa Indonesia, penuh kemuliaan-Mu Indonesia, bagi kemuliaan-Mu. Selamat malam semuanya. Apa kabarnya? Apapun kondisi kita, mau baik buruk, Oh, pertama pas lancar kok si ayo toh. unang kok. Masih mewabah ya. Nah, kita akan mulai persekutuan kita pada malam hari ini. Mari kita pujikan hari ini. Hari ini bersuka sih. Bersuka judulnya. Bersuka. Kok hari ini?